Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak atau Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Dika Syahrianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Mula Warman. NIM 2205017798. Berikut adalah video pembelajaran untuk uji kinerja saya untuk kegiatan UKM PPG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Tolong Asdar berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, adalah kita bersama-sama berdoa bersama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Iya, tolong menolong. Singkat ya. Jadi untuk materi hari ini kita kaitkan tentang pengenalan konstitusi dalam pengalaman ya, pengalaman hidup sehari-hari. Artinya apa? Kemarin kita sudah belajar Pancasila, ya kan? Ya. Pancasila plus penerapan. Nah, sekarang kita belajar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan turunan dari Pancasila. Jadi Pancasila ini memang dasar hukum negara kita, tapi dasar hukum tertinggi yang menjadi pedoman tertulis ya, yang menjadi pedoman tertulis bagi negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian nanti mampu mendeskripsikan definisi atau pengertian tujuan, jenis, dan sejarah perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang kedua, mengaitkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan pengalaman hidup sehari-hari. Nanti kita akan kaji ya undang-undang mana atau pasal berapa saja yang berkaitan dengan kehidupan kita langsung sehari-hari ya. Dan yang ketiga, kalian dapat membuat kesimpulan atau menyimpulkan tentang konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dikaitkan dengan pengalaman hidup sehari-hari. Setelah kalian dikaitkan, disimpulkan. Menyimpulkannya apa? Tujuan yang kedua. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Nah, sekarang kita lihat dulu peta materi yang akan kita pelajari. Kelihatan nggak nomornya? 8, 2, 1. Kelihatan ya? Ya. Jadi kalau materi ini yang pertama ya, kelihatan? Ya, materi. Jadi yang pertama kita bahas pengertian. Lalu jenis, lalu sejarah, pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut langsung ke pengertian konstitusi. Nah, pengertian konstitusi di sini hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Kalau di negara kita disebut hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Konstitusi negara Indonesia berarti adalah negara pedoman. Adalah Pancasila, negara undang-undang. apa Maria? Negara undang-undang. Negara Pancasila. Konstitusi Negara adalah Indonesia. undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Jadi ini adalah pedoman tata tata kayaknya tata penyelenggaraan negara. Ayo fokus. Ibu ajar fokus ya. Teguh fokus. Melihat, mendengar. Apa lagi? Melihat, mendengar, konsentrasi
Dua. Ada yang tertulis, ada tidak tertulis. Yang tertulis disebut dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Kenapa disebut tertulis? Karena memang dia ditulis, ada naskahnya. Ya, yang ibu kalian suruh download itu termasuk naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi contohnya yang ini. Terus ada yang tidak tertulis. Nah, tidak tertulis itu bisa disebut juga sebagai konvensi. Konvensi adalah hukum atau dasar negara atau hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, contohnya seperti apa? Ada dua gambar. Kelihatan ya? Coba kita lihat dulu gambar pertama. Gambar pertama ini sedang apa dia? Memasang figur. Ya, memasang foto presiden dan wakil presiden. Ini termasuk konvensi. Kenapa? Aturan yang mengatur tentang memasang foto presiden dan wakil presiden tidak tertulis dimanapun atau di undang-undang manapun. Tetapi ini sudah dilakukan secara terus-menerus atau sejak zaman dahulu atau presiden terdahulu itu sudah dilakukan di kantor-kantor atau instansi-instansi pemerintah seperti sekolah. Sekolah termasuk instansi pemerintah kan? Iya, Bu. Makanya kita wajib memasang foto presiden. Tidak tertulis di undang-undang, tetapi dilakukan. Dia menjadi aturan tidak tertulis. Termasuk yang kedua, pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Artinya, setiap tanggal 16 Agustus, Presiden Republik Indonesia melakukan pidato kenegaraan. Secara terus-menerus setiap tahun, setiap tanggal 16 Agustus. Tidak diatur di undang-undang, tetapi dia menjadi konvensi atau aturan yang tidak tertulis. Ibu kasih contoh satu lagi, ya. Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Juli 2019, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memaparkan visi Indonesia 2019-2024. Melalui visi ini, pemerintah berharap Indonesia bisa menjadi negara yang semakin produktif, berdaya saing, dan mampu mengikuti berbagai perubahan. Setelah 100 hari berlalu, apa saja implementasi yang sudah dilakukan untuk mewujudkan visi ini? Rekan Zakia Aparum akan memaparkannya dalam segmen Fact Check berikut ini. Silakan, Zakia. Baik, dan juga pada saat kampanye yang digelar di Sentul Bogor pada Juli 2019 lalu, Jokowi memaparkan sejumlah visinya. Visi-visi ini masih berkesinambungan dengan visi di periode sebelumnya. Apa saja kan visi dari Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk Indonesia pada 2019 hingga 2024 mendatang? Berikut kami hadirkan datanya. Yang pertama, inilah visi Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk Indonesia. Yang pertama di sini kita bisa lihat adalah mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Jadi Jokowi ingin membangun interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan juga pertambangan. Kemudian yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia, dan ini mencakup beragam hal, mulai dari kesehatan ibu hamil dan anak sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, dan juga membangun manajemen talenta. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengundang investasi seluas-luasnya. Dalam hal ini diantaranya adalah memangkas hambatan investasi, memperpendek perizinan, dan juga memberantas pungutan liar. Kemudian yang keempat adalah reformasi birokrasi. Ini dengan melanjutkan reformasi struktural, meningkatkan etos kerja aparatur, dan juga menghapus lembaga birokrasi yang lamban melayani, tidak efektif, dan tidak efisien. Serta yang terakhir adalah
APBN yang fokus dan tepat sasaran. Jadi setiap rupiah dari anggaran ini memberikan manfaat ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalau kita melihat dari visi ini sendiri, tampaknya ini sangat ideal begitu ya untuk membangun Indonesia ke depannya. Namun pertanyaannya, apakah dalam 100 hari kerjanya ini sudah adakah implementasi yang dilakukan untuk mendukung visi ini? Mari kita bedah satu persatu dari visi ini sendiri. Yang pertama, pemirsa, ini adalah mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Nah, terkait dengan hal ini, di periode kedua ini memang tidak ada sesuatu yang baru dalam visi ini. Pemerintah masih fokus untuk meneruskan dan juga menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur yang sudah dikerjakan sebelumnya. Berbagai proyek yang dikebut merupakan proyek-proyek yang belum rampung di periode sebelumnya seperti pembangunan tol, jalur kereta api, ada juga kereta cepat, LRT, dan juga MRT, bandara, serta infrastruktur pelayanan dasar lain seperti misalnya waduk dan juga bendungan. Nah, selain itu Jokowi juga tengah memperbaiki pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Jadi fungsi pelabuhan ini akan dipisahkan secara jelas, mana yang untuk kargo, mana yang untuk difungsikan sebagai wisata, dan juga lain sebagainya. Nah, Jokowi memang konsisten untuk terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam kerjanya. Kemudian kita lihat yang kedua, pemirsa, yakni pembangunan sumber daya manusia. Nah, Kemendikbud sendiri sudah mengeluarkan paket kebijakan Merdeka Belajar. Dalam kebijakan ini ada beberapa poin. Kita lihat di sini ada 4 poin. Di antaranya yang pertama adalah USBN diganti dengan ujian atau assessment gitu. Jadi pada 2020 ini ujian sekolah berbasis nasional atau USBN akan diganti dengan ujian assessment yang diselenggarakan oleh sekolah. Kemudian kita lihat juga ini UN akan dihapuskan. Jadi tahun ini adalah tahun terakhir ujian nasional atau UN diselenggarakan. Pada 2021 Kemendikbud akan mengganti UN dengan asesmen kompetensi minimum dan juga survei karakter. Dan selanjutnya kita lihat ada RPP yang dipersingkat, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, saat ini itu dinilai sangat kaku dan terlalu banyak. Jadi kedepannya para guru ini akan dibebaskan untuk memilih, membuat, menggunakan dan juga mengembangkan format RPP ini sendiri. Dan terakhir adalah zona PPDB lebih fleksibel. Sistem zonasi masih tetap akan digunakan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB, tetapi kebijakan ini akan lebih fleksibel untuk mengakomodir ketimpangan akses dan juga kualitas di berbagai daerah. Komposisinya menurut Nadiem sendiri akan dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal adalah 5%. Selanjutnya kita akan lihat program visi selanjutnya terkait dengan untuk mengundang investasi seluas-luasnya. Nah, dalam investasi saat ini pemerintah sudah mengajukan penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law. Mulai dari ada perpajakan hingga cipta lapangan kerja. Ini yang tengah dilakukan. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk menyederhanakan berbagai aturan yang saling tumpang tindih sehingga untuk investasi ke depannya ini akan lebih mudah, tidak berbelit. Dan saat ini tahapannya ini sendiri sudah diajukan di DPR dan kemudian nanti akan dibahas. Selain menyederhanakan regulasi, menurut Menko Kemaritiman dan juga investasi menurut Binsar Panjaitan sudah ada berbagai pembicaraan dan negosiasi terkait investasi untuk ibu kota baru. Beberapa negara disebutkan sudah tertarik untuk berinvestasi, di antaranya ada Jepang, Hong Kong, Korea. Bahkan menurutnya Hongaria sendiri siap berinvestasi senilai 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 13,6 triliun rupiah. Ada juga SoftBank yang akan investasi sebesar 100 miliar dolar Amerika. Dan dalam kunjungan Jokowi ke Uni Emirat Arab, kalau kita ingat beberapa waktu lalu juga dikatakan Uni Emirat Arab akan berinvestasi ke Indonesia sebesar 22,8 miliar dolar Amerika atau setara 312 triliun rupiah. Dan salah satu investasinya adalah untuk ibu kota baru. Kita lihat kemudian di visi selanjutnya terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam reformasi. Oke. Jadi video yang Ibu tampilkan ini membahas tentang program ya. Program 100 hari kerja Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, jadi kita membahas di sini ada 5 visi ya. Ada 5 visi yang akan dicanangkan oleh Presiden Jokowi tadi seperti yang sudah kalian lihat di video, termasuk apa tadi
setiap jenjang pendidikan. Makanya kalian sudah tidak akan lagi merasakan nanti ujian nasional. Ini sudah terjadi pada tahun 2024. Oke, jadi program 100 hari kerja Presiden Joko Widodo ini termasuk ke dalam konvensi atau peraturan tidak tertulis. Kenapa? Karena tidak ada di Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Maka dari itu hal ini pun masuk ke dalam konvensi. Upacara setiap tanggal 17 Agustus, upacara memperingati hari kemerdekaan juga tidak dituliskan di dalam undang-undang. Maka dia juga termasuk ke dalam konvensi. Oke. Nah, sekarang kita analisis dulu apa sih tujuan dari konvensi yang apa hukum dasar tertinggi itu untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi negara. Kalau kita membahas tujuan negara Indonesia itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, apa saja tujuannya? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi? Dan ikut melaksanakan kepentingan Ya, dan memajukan kesejahteraan umum. Itu adalah tujuan tertinggi dari negara Indonesia. Nah, jadi tujuan konstitusi artinya mendukung tujuan tertinggi negara tersebut. Jangan sampai konstitusi yang dibuat, yang sudah dituliskan, maupun yang berbentuk konvensi tadi tidak mendukung adanya tujuan negara. Jadi dia harus mendukung satu sama lain. Nah, sekarang setelah membahas tadi konstitusi, sekarang kita bahas sejarah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Jadi dia di sini mengalami 4 kali perubahan. Nah, 4 kali perubahan berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Tahun pertama dilakukannya perubahan itu tahun berapa? Ini bentuknya ya. Jadi pertama kali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini berlaku sejak zaman kemerdekaan atau 1945. Setelah itu berubah lagi menjadi konstitusi RIS. Ini apa kepanjangannya? Republik Indonesia sendiri. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Joseph. Dari tadi jawabannya betul, tapi bisa kasih tepuk tangan ya. Republik Indonesia Serikat yang diterapkan pada tahun 1949. Langsung dirubah lagi menjadi UUDS tahun 1950. UUDS ini apa? Undang-Undang Undang-Undang Dasar Serikat. Salah. Apalah X-nya itu apa? Salah. Se-Indonesia. Salah. Apa lagi ayo? Semuanya. Salah. Undang-Undang Dasar Sementara. Jadi Undang-Undang Dasar Sementara ini berlaku tahun 1950. Berubah lagi, ya, kembali ke awal. Nah, perubahan ini ya dilakukan atau disahkan oleh sidang PPKI. Jadi PPKI, rapat terakhir PPKI kan PPKI bersidang sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Yang terakhirnya mengembalikan lagi undang-undang ke tempat awal menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Sekarang kita bahas tahun berubahnya. Ini perubahannya maksudnya isi yang di dalamnya ya. Ini kan hanya covernya atau judulnya saja ya. Kalau misalnya kita bahas perubahan, ada 4 kali perubahan undang-undang. Tahun berapa saja? 1945. Ada 2000, ada 2001, ada 2002,
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 1. Oke. Biasanya kalau di aplikasi, ya di aplikasi di HP Ibu juga ada aplikasi amandemen, ya. Jadi dia ada bintang. Jadi kalau misalnya setiap pasal dia ada bintang 3 seperti ini, ya. Berarti dia ada di amandemen ketiga. Kalau di bintangnya ada 2, ada di amandemen kedua. seperti itu, jangan melihat ya. Oke. Oke, sampai sini kita lanjut lagi ke pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Kita bahas dulu pasal 28A sampai 28J. Silakan dilihat. Dibuka pasal 28A. Anwar. 28B. 28A sampai 28J. Sudah membahas tentang hak asasi manusia. Coba Agustina bacakan yang 28A ayat 1. Agustina dulu ya. 28A ayat 1 bunyinya apa? Oke, jadi berbicara tentang hak asasi manusia. Nah, terus itu ya, pasal 29 itu membahas tentang agama. Coba ayat 1 pasal 1 ayat 1 sudah. Apa aja? Ya. Pasal 2 ayat 2. Ya, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing. Artinya pasal 29 ini membahas tentang agama. Agama itu sangat sensitif sekali ya, berkaitan dengan pilihan pribadi masing-masing. Bisa kita lihat di setiap kehidupan atau mungkin ada di sekitar kalian, teman kalian ya, yang berbeda agama dengan orang tuanya. Banyak yang seperti itu ya. Dan banyak yang seperti itu, ya kan? Nah, artinya apa? Orang tua sekalipun tidak berhak untuk mengaku. Selama agama yang diyakini anaknya itu berada di jalan yang benar, ya, praktek agamanya berada di jalan yang benar. Terus pasal 27 tentang hak dan kewajiban warga negara. Coba lihat pasal 27. Asrian, pasal 27 ayat 1. Bukakan Asrian, Ibu. Hah? Kalau warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjang hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berarti di sini pasal 27 ayat 1 berbicara tentang hak dan kewajiban di bidang hukum. Ya. Ada pasal 30 terkait dengan bela negara. Coba dicari. Pasal 30 ayat 1. Bunyinya apa? Artinya implementasinya apa di situ? Ikut misalnya seleksi Polri ataupun TNI. TNI-nya bisa angkatan darat, laut dan udara. Jadi semua entah itu gendernya perempuan atau laki-laki berhak untuk ikut dalam pemilihan polisi ataupun TNI. Nah, ini prakteknya ini merupakan praktek pasal 30 ya, ayat 1. Artinya bebas. Kalian mau masuk dimanapun bebas. Pasal 33 dan 34 ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat 1. Asdar coba bukakan pasal 33 ayat 1 Asdar. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Oke. Nah, membahas tentang ekonomi dan kesejahteraan
sosial. Lanjut 31 dan 32 pendidikan dan kebudayaan, ini tentang kita nih ya. Coba Meli, silakan pasal 31 ayat 1. Ya, berhak mendapatkan pendidikan. Bu, tapi bagaimana kalau misalnya ada anak-anak ya, anak-anak umurnya masih misalnya umur SD sekitar 7 tahunan. Dia disekolahkan sama orang tuanya. Nah, berarti di sini dia tidak diberikan hak pendidikan oleh orang tuanya. Namanya anak-anak belum 7 tahun, belum tahu apa-apa, ya kan? Belum tahu dia kalau dia itu harus sekolah. Yang mengarahkan tentunya orang tua. Kalian pun begitu, ya kan? Tapi kalian bisa memilih. Apalagi kalau misalnya SMA atau sederajat, kalian sudah tahu masuk di mana. Misalnya Bu, saya mau masuk SMA negeri aja atau SMA swasta, kalian bisa memilih, ya. Diberikan hak. Nah, terus nanti bisa memilih mau masuk di mana, negeri, swasta, pesantren, atau SMK, ya SMK negeri atau swasta. Itu hak kalian memilih. Tapi jangan juga memaksakan kehendak. Kalian tahu kan keadaan orang tua kalian tuh beda-beda, ya kan? Ada yang sanggup membiayai, ada yang tidak. Jadi kalian jika diberikan sudah haknya sekolah di negeri, ya kan? Sudah terima saja, ya kan? Tapi sudah orang tua itu berusaha memberikan hak pendidikan. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan dari definisi konstitusi, tujuan, jenis, apalagi sejarah perubahan dan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Kalau tidak ada, Ibu minta tolong berdiri, yang tengah dikosongkan. Jadi nanti ini dirapatkan aja bangkunya ke sini ya. Yang ini dirapatkan ke sana, ini dibalikkan ke belakang. Bisa? Kita nggak duduk, kita berdiri. Ya? Oke, silakan bergerak. Masih cukup 10. Coba ibu lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini sisa 3. Nah, ya silakan gabung ke cewek.
kok banjir tuh ya? Ayo. Ceweknya 8 ya? Ya pokoknya 8 aja. 8, 9, 10, 11. Oke. Nah, sekarang kita akan bagi 3 Oke, 1, 2, 3 ke belakang ibu. 1, 2, 3 ke belakang ibu. Nah, jadi perhatikan dulu, perhatikan. Bisa di agak jauh. Kelompok ini agak ke ujung, ini juga agak ke ujung, ya. Berarti ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8. Ini 6. Oke. Nah, sekarang ibu akan bagikan kartu pertanyaan dan jawaban. Jadi ada kartu kuning, Biru. dan biru, ya. Jadi kartu kuning adalah kartu pertanyaan, kartu biru adalah jawaban. Nah, jadi nanti ibu bagi kelompok 1, ya ini kelompok 1 akan memegang kartu pertanyaan. Kelompok yang 2 yang ini akan memegang kartu jawaban. Mereka di depan adalah tim penilai. Ya. Artinya apa? Jadi nanti ketika kalian ini kan kartu pasangan. Jadi setiap kartu ada pasangannya berdasarkan jawaban yang sudah cocok dengan pertanyaan yang ada. Ya. Nah, ketika kalian sudah dapatkan jawabannya, kalian akan setor atau memperlihatkan ke tim Penilai. Nah, apakah tim penilai nanti? Oh iya betul, akan memeriksa betul ini pasangan dari kartu tersebut. Maka pasangan yang mendapatkan 3 pasangan yang tercepat menemukan jawaban dari kartunya akan mendapatkan poin. Ya? Poin. Nilai. Atau nilai. Oh. Nah, Kasih salah ke semua. jadi nanti ibu kan ada sticky note-nya. Ibu ada sticky note. Kita mulai babak pertama. Ketika misalnya nanti ya, ibu akan berikan 5 menit. Ya 5 menit pertama untuk menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Nah, tiga pasangan ya, 3 pasangan yang sudah menemukan jawaban yang benar akan mendapatkan nilai 90. Ya. 3 pasangan. Terus pasangan selanjutnya misalnya ada peringkat 2 ya. Pasangan yang peringkat 2 yang 3 orang selanjutnya akan mendapatkan nilai 80. Dan pasangan terakhir akan mendapatkan nilai 70. Gitu ya? Paham? Berarti kita pasang ini apa siapa? Timer. Jadi gimana? Akan jadi harga kalau dijelaskan. Dapat. Nah, jadi 5 menit ya. Jadi ketika sudah membagikan kartunya dan ibu bilang mulai, silakan bergerak mencari jawaban dari kartunya masing-masing. Ya. Nah, kalian yang menilai tugasnya, kalian melihat mana pasangan yang paling cepat. Misalnya nomor 1 sampai 3. Jadi nanti disebutkan namanya, ibu tulis, ibu akan tempelkan di papan tulis. Jadi nama pasangan tersebut yang akan mendapatkan nilai paling tinggi, tengah atau yang paling rendah. Itu tugas kalian. Ya? Paham sampai sini? Hah? Ya. Semuanya. Apa ini? Oke, paham? Apa Mario? Paham. Oh iya, bisa. Silakan Jendrik. Olahraga ya. Perempuannya, siapa ya? Perempuannya aja, karena Iya Pak, iya Pak.
yang ini. Pindah-pindah. Yang tidak ada orangnya. Oke, sudah ya. Siap. Ibu project dulu kartunya. Untuk mencari jawabannya tidak ada yang teriak-teriak pertanyaan ya, silahkan dicari dengan diam ya, tidak ada suara. Oke. Sini ya. Yang punya. Oh nggak apa-apa, satu orang dua ya. Ini double aku nilainya. Jadi kalau 82 satu. Berapa orang lagi yang belum? Yang dapat dua. Boleh kan pegang-pegang HP masing-masing kan? Ya, jadi nanti boleh cari di HP-nya kalau nggak apa. Oke? Bisa pakai HP kalau misalnya tadi pasalnya nggak penting. Sudah? Sudah? Siap? Siap? Jangan cari di HP, kalian cari jawabannya di situ. Ya? Iya. Artinya kalau nanti diskusi, kan nanti pas mencari, coba dengarkan ibu dulu baik-baik. Coba dengarkan ibu dulu. Jadi nanti ketika misalnya kalian sudah ibu bilang mulai, ya, kalian nanti ketemu, ya cari jawaban, kalian cari jawaban di sini nanti, ya, mencocokkan. Nah, sambil diskusi, cocok nggak ya ini? Nah, jadi jawaban yang paling orang yang sudah menemukan jawabannya paling cepat bisa diperlihatkan ke ya. Jadi tim penilai juga harus pegang HP untuk ngecek benar atau tidak. Di pasal, jadi itu kan kebanyakan pasal. Jadi bisa cek di pasal kalau nggak hafal. Oke? Bisa paham ya? Bisa kita mulai? Sudah? Bisa, Bu. Mario, belum saat. Apa sih? Betul, Pak. Iya. Sudah? Bentar. 1, 2, 3, mulai. Mereka kesini. Ya sama-sama mencari. Orang aja. Kalau kalian mana sama aku? Kalian mana?
juga ya, jangan pasrah aja. Kamu juga harus berusaha mencari pertanyaannya. Yuk. Oke, yang sudah dapat silakan ke belakang. Kamu apa? Hah? Habis maksudnya bagaimana? Kembali ke Bu. Ini sama sudah semua ini. Ini dua ya. Ya ini sudah Pak, ini Siapa itu? sudah masih ya. Sudah tes. Ada siapnya. Belajar aja betul. Kalau aku udah tahu. Kalau udah terlalu yakin aku. Kalau aku udah tahu. Biar sama saya saja. Oke, 3 pasangan pertama sudah ketemu ya. Yang dapat nilai Aku udah satu. Satu cek. Ini pasangan. Bilang mulu. Tidak ada. Ini kalau yang memang enggak. Kenapa salah? Ini nyambung. Kayaknya lagi yang baru mulai cek. Tapi kalau sudah bisa jaga di sini, nggak apa-apa. Kamu enggak? Iya.
Oke, balik ke barisannya yang tadi. Ayo balik ke barisannya yang tadi ya. Sama. Itu nilai remedial kan. Oh iya, itu sudah. Sekarang kita mulai babak kedua ya. Jadi bentar. Mencatat nilai sendiri. Oke, jadi ini berapa? 8 orang. Nah, jadi tim penilai akan kita bagi dua, 4 ya, 4 orang. Nah, kalian yang kelompok 1 dan 2 bisa menjadi tim penilai. Iya, ya. Oke, nah sekarang dibagi di sini dan di sana. Di sini dan di sana. 4 orang di sana 4. Tim penilai. Tim penilai tadi. Di sini 4, di sana 4. Di mana, Bu? Di sana. Jangan berbaur dengan kelompok 1 2. Ya, di sana. Di sini di belakang 4 orang. Bukan yang menilai. Yang tim penilai tadi tim penilai 4 orang. Jeffrey kau menilai. Tadi Jeffrey yang menilai ya? Ada, Bu. Yang nggak usah gabung kamu. Bentar dulu. Ini menilai. Berapa kan? 8. Jangan 1. Yang ini enggak. 7 memang aja itu. 7 memang kan 8. 7, Bu. Tadi memang 7 di sini, Bu. Oke, kalau gitu kita ambil orang yang enggak ketemu tadi jawabannya. Bu. Ya, bisa situ. Jawaban Bisa. Cepat ada di sini. Dapat jawaban saya tadi. Jadi berapa ini? 10. Berapa? 9. Amanus nggak usah dulu. Tidak apa-apa ya, Bu. Amanus kan sudah. Amanus kan sudah. Kacau beliau. 9, Bu. 8. Amanus 8. Kamu masih 4. 8, Bu. Coba ya, Bu. Sudah, kamu tadi sudah ikut kan? Ya, sudah kamu nggak usah ikut dulu ya. Ya, jadi pas 8 ya. Nah, berarti sama Tiara, Bu. 8 sama Tiara, Bu. Oh iya, 8 ikut. Siapa tadi yang ngomong 9? Itu 1, 2, 3. Berarti gini. Ini yang perempuan semua ke sini. Enggak, kamu enggak. Kamu sana ya. Dia bukan perempuan. Mereka lagi di mana? Ya, di meja. Apa ini? Standar boleh standar ya kan? Kita dari sini penilai. Kita bilang salah. Jadi tim penilai ada yang Di atas ranking 1 paling atas ya. Ada Rahmina, Asdar, Mario, Augusto, Rangga, Anwar, dan Haikal. Itu adalah tim penilai. Mana orangnya? Ya, di sini. Rahmina mana Rahmina? Ya. Asdar mana? ini Bu, ini. Ya, Asdar, Mario, Gusto, mana Gusto? Gusto
Ikutin juga sini. Oke, sudah ya. Coba geser sana sedikit. Ya. Belum. Bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Silakan. Sama Meli ya. Saya simpan di sini, Bu. Buka Pak, bodoh. Oke. Mana? Kalau tim penilai mana tim penilai? Kamu lah, mana tim penilai? Ini enggak apa ya. Ya. Amanda. Penilainya enggak penting. Ibu, yang tadi kan berarti satu lagi ya. Satu lagi. Oh iya, ini setelah, Bu. Iya. Sudah ya. Oke. Sekarang duduk di tempat di kursinya masing-masing lagi, nggak apa-apa ya. Sudah. Nah, di sini ya, Mas.
Sudah merah. Oke. Nah, sekarang silakan diklik langsung link yang akan dikirimkan Meli ya di grup. Langsung dikerjakan soalnya 3 nomor dalam bentuk esai ya. Jadi silakan dijawab, diketik berdasarkan pemahaman masing-masing ya. Sudah dapat? Ya, langsung dikerjakan, dibuka linknya, langsung dikerjakan. Minimal. Bagaimana kan setelah mengetahui kaitan antara kehidupan sehari-hari. Menit 3 jam sudah. Bagaimana perasaan? Kau ngapain moto? Teruskan secara ringkas kan ini terpinggir saja. Iya kan? Nyalek gini aku. Saya kasih mail ke aku. Masih kalau sudah ketemu jawabannya. Ini ada ya. Kan. Ini kita bisa koma kemudian S Itu dulu. 9 DS. Ini aja pertama kalinya diganti. Iyalah. Nggak ada kesini, nggak boleh. Sudah kan? Kedua institusi Itu sudah banyak. Kita bangkit itu kita memang di sini salah satu konten Ayo baru 4. Ya, sudah ya? Siap Bu. Aman terus. Mandus. Mandus dan stop. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai sesi penilaian. Silakan dikerjakan kembali di rumah yang belum bisa masuk ya. Oke. Sekarang kita akan masuk untuk menyimpulkan ya. Menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan selama pembelajaran hari ini tadi. Oke. Untuk menyimpulkan pembelajaran minta 1 orang yang bisa menyimpulkan. Pasal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah itu apa lagi?
Ayo diingat kartu yang sudah kalian pegang tadi tuh. Pengertian konstitusi. Apa lagi setelah pengertian konstitusi? Jenis konstitusi. Bagus kan? Sejarah. Sejarah. Tulis. Ya, itu disebut apa tadi? Konvensi. Tidak tertulis dan tidak tertulis itu masuk ke dalam jenis konstitusi. Apa lagi? Ada satu lagi yang belum kalian sebutkan. Sejarah apa tadi? Sejarah? Perubahan undang-undang apa? Lengkap dong. Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk yang Jadi sampai sini saja pertemuan kita ya untuk materi pengenalan konstitusi dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Baik, kalau begitu kita akhiri pertemuan untuk semester 1 dan sampai ketemu di semester 2 selanjutnya. Oke? Baik, kalau begitu bertepuk tangan untuk semangat kalian hari ini. Kalau begitu, untuk refleksi, ya, untuk refleksi nanti, silakan yang sudah mengirimkan. Tadi kan ada pertanyaan yang nomor 3 untuk meminta pertanyaan kalian atau perasaan kalian bagaimana, ya, itu termasuk ke dalam refleksi, ya. Dan silakan nanti yang belum mengirimkan apa namanya ya penilaiannya tadi, silakan tulis sekarang refleksi di situ, ya, di paragraf 2-nya di nomor 3. Udah gitu ya, paham ya? Baik, kalau begitu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Sebelum kita pulang, Berdoa dulu. Sebelum pulang. bagaimana kalau doa kau mati? Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.